Halo teman-teman, welcome to Cynthia Montana Channel. Nah, hari ini teman-teman, aku ingin berbagi mengenai tips memilih jurusan kuliah nih teman-teman, agar kamu gak menyesal nih ketika kamu memilih jurusan kuliah. Pastikan jurusan yang kamu pilih itu adalah jurusan yang kamu inginkan ya teman-teman. Jangan karena hasil paksaan. Nah teman-teman, sebelum aku lanjut ke video ini, jangan lupa ya di like, komen, dan juga subscribe-nya. Aku tunggu loh teman-teman. Buat kalian nih yang belum tahu passionnya kemana, kalian bisa mencari referensi teman-teman. Ataupun kalian udah boleh nih teman-teman mencoba bertanya ke teman apakah jurusan seperti ini oke atau enggak dengan kepribadian kamu. Dan kamu harus mengenali juga nih teman-teman kepribadian kamu sendiri tuh kayak gimana. Baru kamu bisa tahu deh jurusan yang cocok buat kamu teman-teman. Yang pertama seperti yang udah aku katakan teman-teman, kalian harus mengenali minat dan juga passion kalian. Nah buat kalian yang belum tahu nih minat atau passion kamu tuh apa, kamu bisa cari tahu dulu ya teman-teman. Kamu dengan cara seperti apa, yaitu bisa mencoba berbagai hal. Nanti yang dirasa kamu lebih merasa menyenangkan, terus juga lebih seret gitu kan. Nah kamu bisa coba deh teman-teman. Di situ juga nih teman-teman, kamu akan tahu oh ternyata passion aku ini loh. Setelah kamu udah melakukannya dan merasa senang teman-teman. Nah ini artinya apa teman-teman? Dengan kamu melakukan sesuai passion kamu akan lebih merasa bahagia dan akan mau mengembangkan lagi teman-teman bakat kamu. Nah kalau misalkan nih teman-teman kamu mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan bahagia, pasti akan terasa lebih mudah lagi teman-teman. Akan terasa lebih nyaman lagi teman-teman. Kayak gitu, dan gak bakal yang adanya tekanan sama sekali, karena bener-bener di situ kamu merasa nyaman, terus juga kamu merasa itu senang nih untuk melakukannya gitu. Nah selanjutnya adalah teman-teman, buatlah list jurusan-jurusan yang kamu minati nih teman-teman, dan lakukanlah risetnya. Maksudnya seperti apa? Jadi jurusan yang kamu mau itu kalau bisa coba nih teman-teman, ada beberapa list, mungkin sekitar 3-5 list ya teman-teman. Nah sambil kalian lihat nih kira-kira yang paling kamu minati itu yang mana. Sebelumnya juga nih teman-teman, kalian harus tahu nih kampus mana nih yang kira-kira cocok untuk menunjang kuliah kamu. Misalkan contoh, kalau misalkan kampusnya itu emang bagusnya di IT, nah kalian bisa nih ngambil yang jurusan berhubungan dengan IT. Kalau kampusnya berhubungan bagus di ekonomi, kalian bisa ngambil jurusan ekonomi gitu. Jadi kalian juga harus memilih kampus-kampus yang tentunya menunjang jurusan kalian ya teman-teman. Bisa melakukan dengan riset kecil-kecilan aja sih, dengan kalian nonton di YouTube, cari di Google ya kan, atau lihat juga dari teman-teman gitu, tanya sama teman-teman, alumni-alumni yang di kampus itu gitu, ataupun tanya teman kira-kira kampus yang oke itu seperti apa sih yang cocok dengan jurusan yang kamu pilih ya teman-teman. Selanjutnya adalah ketahui nih teman-teman, apa yang kamu kuasai, pelajaran apa yang kamu kuasai, nilainya berapa atau prestasi yang kamu dapatkan berapa. Kenapa teman-teman? Contoh ya, kalau kamu ngambil jurusan akuntansi, paling tidak kan berarti ekonomi kamu harus bagus, atau enggak kamu itu paling enggak harus suka yang namanya matematika atau suka yang menghitung lah istilahnya teman-teman. Tapi kalau misalkan kamu aja nilai matematikanya jelek, tapi kamu mau ngambilnya akuntansi, itu kan kedengarannya agak aneh ya teman-teman. Karena dari nilai kamu aja tuh udah gak menunjang dalam jurusan itu teman-teman. Kecuali memang kamu suka banget, cuman emang nilai kamunya aja yang kurang, hehehe. Nah ini yang sering terjadi teman-teman, kalian harus banget mempertimbangkan untuk kerja prospeknya sendiri seperti apa di masa depan teman-teman. Prospek kerjanya ya teman-teman. Kenapa? Karena jangan sampai kamu ngambil jurusan tapi tidak ada prospek kerjanya. Kecuali emang kamu ingin bangun usaha sendiri, atau kamu emang tidak mau bekerja dengan orang lain ya. Tapi kalau niatnya kamu adalah untuk bekerja dengan orang lain, kamu pasti harus memilih jurusan-jurusan yang tentunya diminati oleh perusahaan-perusahaan teman-teman. Contohnya, kalau kamu ngambil akuntansi, pasti perusahaan banyak yang menggunakan kamu. Kenapa? Karena posisinya akuntansi ataupun ekonomi itu sendiri banyak banget, dan semua perusahaan pasti pakai kayak gitu teman-teman. Tapi kalau kamu ngambil jurusan-jurusan yang mungkin agak sulit gitu kan, apalagi perusahaannya itu dikit banget gitu untuk menggunakan itu.
peluang kerja kamu akan lebih sedikit teman-teman. Jadi harus kalian pikirkan juga ya mengenai peluang-peluang dari pekerja kamu sendiri kayak gimana, dari jurusan yang kamu minati atau kamu inginkan ya teman-teman. Jangan terpengaruh oleh teman-teman, karena apa yang kamu minati, apa yang kamu kuasai tidak sama dengan teman kamu. Atau bisa aku katakan berbeda teman-teman. Apa yang kamu kuasai belum tentu teman kamu kuasai. Apa yang teman kamu kuasai belum tentu kamu kuasai teman-teman. Seperti itu. Jadi kamu harus mengenali diri kamu sendiri dulu, baru kamu bisa memilih jurusan yang kamu inginkan. Jangan dengar kata teman lah istilahnya teman-teman. Karena kamu dan orang lain itu berbeda. Tingkat kemampuannya pun berbeda gitu teman-teman. Dan pola berpikirnya pun pasti berbeda. Maka kalau kita mengikuti saran teman tapi ternyata tidak sesuai atau tidak cocok kan, nanti balik bebannya ke kita sendiri loh teman-teman. Dan itu sayang banget. Nah, selanjutnya adalah kamu bisa berkonsultasi teman-teman dengan orang yang lebih berpengalaman atau orang terdekat kamu nih. Ataupun nih teman-teman, contoh kalau misalkan kamu mau ngambil jurusan akuntansi, kamu bisa ngajak senior kamu untuk ngobrol ya kan, senior kamu yang jurusan akuntansi bisa tanya-tanya lebih dalam akuntansi itu gimana, atau yang manajemen. Nah, kalian bisa tanya teman-teman. Jadi kita bisa tahu nih apa aja yang dipelajari gitu kan di jurusan itu. Kita semakin memahami apakah jurusan itu cocok untuk kita atau tidak. Dan pastikan biasanya orang yang dekat dengan kita atau orang yang berpengalaman akan memberikan saran nih. Nah, jadi setidaknya udah ada pengalaman itu baru bisa mereka bagikan juga ke kita. Kita jadi jangan sampai terjebak di sesuatu yang kita tidak tahu jurusannya ngapain, dan akhirnya jadi buang-buang waktu teman-teman, plus jadi buang-buang uang loh. Gitu teman-teman, kamu harus mempertimbangkan juga ya, dan harus saling berbagi juga teman-teman, bertanya kepada orang lain gitu. Dan yang terakhir adalah mempertimbangkan biaya kuliah. Pastinya dong ya teman-teman, ketika kamu memilih jurusan, pasti ada yang namanya biaya-biaya yang harus kalian keluarkan. Nah, setiap jurusan itu biayanya berbeda-beda teman-teman. Harus dipastikan juga nih teman-teman, budget kamu tuh sesuai nggak sih dengan jurusan yang ingin kamu pilih. Jangan sampai kamu malah yang namanya memaksakan. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe-nya. Aku tunggu loh teman-teman. Thank you, have a nice day. Bye-bye teman-teman.